Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 311, Cahaya dan Bayangan. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. 1 jam pun berlalu. Tiba-tiba, beberapa jarum penunjuk pada kompas mulai bergetar dan bergoyang tidak menentu. Keadaan seperti ini menandakan kalau jarak antara dirinya dengan target paling jauh hanya tersisa 2 kilometer lagi. Ivan pun terus maju. Benar saja. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah kapal di atas lautan. Sebuah kapal melaju dengan kecepatan tinggi. Ivan membuka penglihatan batinnya. Dengan segera, kondisi di dalam kapal terlihat jelas di depannya. Syukurlah. Ibunya, bibinya, pamannya, begitu juga dengan Nancy, mereka semua masih hidup. Hanya ada mereka berempat saja, tidak ada orang lain lagi. Mereka berempat terikat pada papan kapal. Angin laut berembus dan mereka terlihat sangat menderita. Untungnya, tidak ada luka yang tampak pada tubuh mereka. Sepertinya orang-orang Ola Imperial belum benar-benar menyerang mereka. Mereka harus menunggu sampai semua orang tertangkap, baru mereka akan benar-benar bergerak. Selain itu, ada 18 orang petarung di atas kapal itu. 18 orang ini mengenakan kostum ninja. Kelihatannya mereka adalah orang kerajaan Ayam Nia. Akan tetapi, 2 di antara mereka menggunakan bahasa kerajaan Dragonfire yang sangat standar untuk menggoda Nancy. Keduanya adalah yang terkuat di kapal itu. Cekaka, lihatlah wajah mungil ini. Murakami, bagaimana kalau kita bagi 2? Yang berbicara adalah Yanoda, yang saat ini mengaitkan dagu Nancy dengan tangannya. Keluarga kerajaan Dragonfire, aku sudah lama tidak menyentuhnya. Hehe, tidak perlu terburu-buru. Tutur Murakami dengan samar. Tidak akan terlambat sampai kita membunuh Ivan. Benar juga. Lagi pula cepat atau lambat, dia akan menjadi milik kita. Yanoda menatap Nancy dengan sinis. Nancy menjadi sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetaran. Dia ingin berteriak minta tolong, tetapi hingga terakhir pun dia tidak berteriak. Karena sebelumnya dia sudah pernah berteriak, dan ternyata wilayah laut ini termasuk wilayah laut tak berpenghuni, yang merupakan wilayah laut antara kerajaan Ayam Nia dan kerajaan Dragonfire, yang hampir setara dengan laut lepas. Maka dari itu, tidak ada gunanya juga kalau dia berteriak lagi. Hanya bisa terus berjuang. Tak berdaya, sama sekali tidak berguna. Bajingan! Lia berteriak. Lepaskan putriku! Apa yang mau kalian lakukan? Lakukan saja padaku! Dasar sekelompok orang tidak berguna, manusia rendahan! Sho pun ikut memaki-maki. Bagaimanapun, semuanya sudah terlanjur terjadi. Meski takut, dia terus-menerus bersumpah serapah. Bajingan, memangnya kalian punya nyali untuk membunuh kami semua? Putraku pasti tahu akan hal ini. Dia tidak akan tinggal diam. Rita pun ikut berseru dengan lantang. Hahaha, aku takut sekali. Yanoda menepuk dadanya, seolah-olah seperti anak kecil yang ketakutan. Putramu bahkan tidak tahu di mana kalian sekarang. Kurasa dia masih di Giant, sibuk dengan urusan-urusan pentingnya di sana. Nona Jacobs, biarkan aku menyentuh dadamu. Kalau aku boleh menyentuhnya, aku akan melepaskan ikatanmu. Bolehkah? Murakami tampak sopan dan mencondongkan tangannya ke arah Nancy. Cuy! Nancy meludahi wajahnya. Sejak kecil dia sudah muak harus meladeni orang-orang kerajaan Ayam Nia. Bahkan jika dia mati pun, dia tidak akan rela dirinya dilecehkan oleh orang-orang kerajaan Ayam Nia. Sial! Murakami menampar bolak-balik wajah Nancy. Berani kamu meludahiku! Sialan, menjijikan! Plak! Sambil bicara, dia pun menampar wajah wanita itu lagi. Sudah, berhentilah membuat masalah. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari kabin. Dia adalah pemimpin kelompok ini, yakni Genji Saburo. Di belakangnya, tampak seorang wanita berusia sekitar 4 atau 50 tahunan. Hatano Yuki, misi sebelumnya untuk menangkap Ellen sudah gagal dan dia jelas terlihat habis disiksa. Pakaiannya agak berantakan dan ada beberapa jejak merah bekas cambukan. Suzumiya dan Yunorang belum kembali, tunggu sampai mereka kembali, kita hubungi Ivan. Setelah Ivan mati, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Sekarang, biarkan mereka hidup dulu. Mereka adalah umpan segar, umpan mati tidak akan dimakan ikan. Tutur Genji dengan bahasa kerajaan Ayam Nia. Dia sangat memandang rendah orang kerajaan Dragonfire. Beberapa tahun belakangan ini,
kerajaan Dragonfire menjadi sangat kuat dan orang-orang yang berhubungan dengan dirinya hanyalah umpan kecil. Sangat dikhawatirkan kalaupun orang-orang ini mati, Ivan tidak akan merasa terpancing dan tidak akan berniat datang. Pada saat itu, semua yang sudah mereka lakukan selama ini akan sia-sia. Baik. Murakami dan Yanoda mau tidak mau harus menurut. Sial, kamu masih beruntung. Yanoda menghapus ludah di tangannya dengan rasa muak. Duar, duar. Suara menggelegar tiba-tiba terdengar datang dari langit yang gelap. Cuaca langsung berubah begitu kamu berkata begitu. Tutur Genji sambil melihat ke kejauhan. Di sisi sana, awan gelap mulai mengembun. Pada awan gelap itu, tampak petir samar yang terjalin dan berputar-putar. Benar juga. Hatano berkata. Komandan, mari kita kembali ke kabin. Sepertinya sebentar lagi badai akan datang. Genji mengangguk dan berbalik badan untuk kembali. Hanya saja. Tiba-tiba. Hah, apa itu di sana? Tiba-tiba, ketika Hatano hendak berbalik, dia berseru. Komandan, lihat, ada sesuatu yang bergerak mendekati kita. Seruannya yang kencang itu membuat semua penjaga di geladak kapal termasuk Genji, Yanoda, Murakami, melihat ke arah yang ditunjuk Hatano. Seketika, semua orang tercengang. Tidak lain dan tidak bukan. Karena pemandangan di depan mereka ini terlalu mengejutkan. Sekitar 2 kilometer di atas permukaan laut, sebuah bayangan berbalut petir sedang bergegas mendekat ke arah mereka. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dibandingkan kapal mereka. Boom! Di langit, petir pun terjalin jadi satu. Kemudian sekumpulan petir pun jatuh, terjalin bersama dengan benda itu, dan memicu datangnya lapisan percikan air yang begitu besar. Dari kejauhan, tampak seperti sebuah bola listrik yang bercahaya. Sial, apa-apaan ini? Genji pun tercengang. Dirinya yang sudah hidup lebih dari 100 tahun saja belum pernah melihat fenomena yang aneh seperti itu. Apakah dia akan bertemu dengan makhluk aneh yang keluar di laut? Cepat, cepat biarkan kapten menghindar. Itu, sepertinya. Saat itu, Murakami mulai gelagapan, ketakutan, dan juga ngeri. Sepertinya, itu manusia. Yanoda pun menyahut. Benar, benar-benar sialan, itu benar-benar manusia. Pada saat ini, tidak hanya Murakami yang melihatnya, tetapi juga Yanoda, bahkan para penjaga yang berada di kapal. Karena, benda itu bergerak terlalu cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah kurang dari 300 meter dari kapal mereka. Ivan, itu Ivan. Seru Genji sambil memandang tajam dan akhirnya melihat sosok yang terbalut petir. Dia pun tiba-tiba berseru. Dia baru menyadari kalau awan gelap yang tadinya masih berada di kejauhan sudah benar-benar menyelimuti kapal raksasa mereka. Di bawah liputan awan gelap, Ivan diselimuti guntur dan kilat. Cahaya yang kuat bersinar dan mengalir pada dirinya. Seperti dewa guntur yang turun ke dunia, dengan tangan di belakang punggungnya. Dia pun mendekat makin cepat. Momentum yang kuat memaksa seluruh laut untuk terus meningkatkan ombak raksasa, sehingga kapal-kapal di bawah mereka mulai hanyut dan bergerak bersamaan dengan ombak raksasa. Mendekat. Benar-benar makin dekat. 100 meter. 50 meter. 20 meter. 10 meter. Ini Ivan, itu benar-benar Ivan. Brengsek, itu benar-benar Ivan. Murakami berteriak ketakutan seolah-olah melihat hantu. Matanya melotot, dirinya tidak bisa lagi merasa tenang. Tatapannya hanya terpusat pada bayangan bercahaya di hadapannya. Bab 312, terselesaikan dengan mudah. Lautan begitu luas dan tanpa batas, disertai dengan ombak besar yang bergelombang. Namun, sosok itu menginjak ombak layaknya sedang terbang. Seluruh kapal raksasa menjadi sunyi dalam sesaat. Semua orang, termasuk Genji, ketakutan dan mulai tercengang. Boom! Suara guntur terdengar, kilat menembus langit dan laut, menerangi area laut yang redup ini. Di bawah cahaya yang sangat intens. Semua orang menyadari bahwa Ivan sudah melesat ke udara. Biug! Detik berikutnya, dengan dipenuhi cahaya listrik, dia mendarat dengan kokoh di papan perahu. Dengan tangan di belakang, layaknya seorang dewa yang turun ke dunia. Lambung kapal tiba-tiba tenggelam ke bawah lebih dari 10 cm sampai akhirnya terpental oleh tekanan air yang disertai dengan suara ledakan kencang. Semua orang terhuyung-huyung hingga hampir terjatuh. Semua orang menatap sosok itu dan merasa bahwa ini adalah suatu fenomena yang sangat luar biasa. Seluruh kapal menjadi sunyi senyap. Hanya suara guntur yang terdengar bergema terus-menerus. Setelah Ivan mendarat, semua cahaya listrik pun menghilang. Dia mendarat tepat di depan ibunya, bibinya, pamannya, dan Nancy. Melihat sosok tinggi besar di depan mereka,
sulit bagi mereka berempat untuk menyembunyikan kengerian mereka. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ivan melambaikan tangannya. Tali di tubuh keempat orang itu pun terlepas. Pada detik yang sama, keempat orang itu pingsan sejenak di bawah sentuhan jarum perak Ivan. Kenapa mereka dibuat pingsan sejenak? Karena kejadian selanjutnya akan sangat keji dan mengerikan. Bagaimana kamu bisa menemukan kami? Genji kebingungan. Dia sama sekali tidak mengungkapkan lokasi keberadaannya. Bahkan kalaupun tadi dia menelpon Ivan sebelumnya, itu berasal dari siaran teknis melalui tempat tinggal sementara mereka di Giant. Apalagi mereka juga tidak berbicara dalam waktu yang lama, jadi tidak mungkin lokasi mereka bisa terungkap. Ivan, bagaimana caranya dia bisa menemukan mereka di sini? Dan diselimuti guntur dan kilat, menginjak ombak. Sialan. Apakah ini masih metode manusia? Meski Genji kuat, dia mengakui kalau dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Pada saat ini, sekujur punggungnya dibasahi keringat dingin. Sudah tidak dapat dibayangkan lagi keberadaan seperti apa yang diprovokasi oleh Aula Imperial. Hah! Ivan bergerak ke arah Genji, Hatano dan lainnya. Tidak ada sepatah pun bualan yang terucap, hanya sedikit tersenyum dingin, lalu langsung menyerang dengan segera. Zeng! Sosoknya berkelip, seolah sedang melakukan teleportasi. Detik selanjutnya, dia sudah tiba di hadapan Genji. Tinjunya terangkat, kemudian menghancurkan kepala Genji dalam satu pukulan. Biug! Setelah tertinju, Genji bahkan belum menyadari apa yang sedang terjadi. Kepalanya sudah terlanjur pecah dan hancur berkeping-keping, dia pun mati di tempat. Serangan Ivan sangat tegas dan mengerikan. Dia sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup. Tidak lain dan tidak bukan. Orang-orang ini sudah ditakdirkan untuk menjemput ajal saat mereka memutuskan untuk menyerang ibunya. Ah! Darah berceceran keluar dari tubuh Hatano. Dia menjerit panik, pupilnya membesar, rasa takut pun langsung menyelimuti hatinya. Hanya saja ketika dia masih belum benar-benar sadar. Kretek! Dalam sekejap, Hatano Yuki mati. Kepalanya berputar ke sudut yang luar biasa tidak masuk akal dan tergeletak di tanah. Sial! Kabur! Orang ini bukan manusia! Murakami dan Yanoda sama-sama tercengang. Yang terkuat di antara mereka, yakni Genji, mati sebelum dia berhasil menyerang. Lantas bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Orang ini sungguh menakutkan. Dia benar-benar bukan manusia. Hanya ada satu hal yang terpikirkan di dalam kepala dua orang ini serta para petarung yang tersisa di geladak kapal. Yaitu melarikan diri. Hanya ada satu-satunya cara yaitu melarikan diri. Sekelompok orang itu langsung melompat ke laut tanpa pikir panjang lagi. Namun, akankah Ivan memberi mereka kesempatan? Jelas tidak. Zeng, zeng, zeng. Beberapa jarum perak yang diselimuti energi dari roh menembus kepala mereka layaknya ular berbisa. 18 orang itu membeku di tempat pada saat bersamaan. Di sisi lain, Ivan meraih sebilah pedang samurai dari tangan salah satu orang itu. Kemudian satu demi satu tersabit, seperti sedang menyabit padi di sawah, darah pun menyembur keluar. Mereka tidak hanya harus mati, tetapi mereka juga harus merasakan ketakutan yang luar biasa sebelum mereka mati. Dari sejak naik kapal, sampai orang terakhir yang gugur. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit. Dan ini, Ivanlah yang sengaja bergerak lambat untuk membiarkan orang-orang ini merasakan ketakutan akan kematian. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, muncul seseorang dari dalam kabin. Dia adalah kapten kapal ini. Dia juga orang dari Aula Imperial. Kemampuannya tidak hebat, biasanya hanya bertanggung jawab untuk menerima atau semacamnya. Dia merasa ada yang janggal dengan keadaan di luar. Setelah mengatur pengemudi otomatis, dia pun berlari untuk melihat keadaan. Sebagai hasilnya, dia mendapati mayat bergelimpangan di mana-mana. Dan Ivan yang muda itu sedang menatap wajahnya. Bruk! Tanpa berpikir panjang, dia berlutut di tempat dan berkata, Tuan Reed, namaku Hiroshi Walsh. Aku hanya seorang pekerja kapal. Tolong ampuni nyawaku, Tuan Reed. Ivan mengabaikannya dan tidak membunuhnya. Pekerja kapal masih berguna untuk saat ini. Dia tidak berbicara apa-apa lagi. Pekerja kapal itu tidak berani bergerak dan hanya bisa berlutut di depan pintu kabin. Ivan membawa bibi, paman, Nancy serta ibunya ke dalam kabin. Setelah itu, dia memindahkan meja dan bangku keluar, lalu duduk di geladak sambil memindai pekerja kapal itu. Berapa banyak dari kalian yang masih belum kembali? 2 orang. Hiroshi tidak ragu-ragu. Yang satu adalah Suzumiya, dan yang lainnya adalah Yunorang. Mereka sekelompok berdua dan bertanggung jawab atas 3 orang. Saat ini waktunya belum ditentukan, maka dari itu sampai sekarang mereka belum kembali.
Tiga orang yang mana? Yang satu disebut Silas, yang satu disebut Fit, dan yang lainnya disebut Danu. Sudah diduga. Ivan terkejut. Kerajaan ayam Nia ini tidak hanya menyerang kerabatnya, tetapi juga teman-temannya. Pada saat yang sama, dia juga kagum dengan kemampuan orang-orang ini dalam mengumpulkan intelijen. Cukup normal untuk bisa menemukan Danu. Bagaimanapun, dia adalah teman yang baik selama masa sekolahnya dulu, tetapi tidak banyak yang tahu tentang Silas, Fitch. Kedua orang itu juga sangat jarang berhubungan dengan Ivan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Ivan masih memiliki dua orang ini di bawahnya, tetapi bisa-bisanya mereka berhasil mengetahuinya. Silas dan Fitch memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kekuatan mereka tidak lemah. Pasti dibutuhkan beberapa waktu untuk menangkap mereka. Itu sangat normal. Sesuai perjanjian, mereka akan kembali ke kapal ini dalam 1 jam lagi. Rencana awalnya adalah menelpon Anda lagi setelah mereka kembali, mengancam Anda, dan hendak. Ketika Hiroshi melihat Ivan sedang tidak fokus, dia berpikir bahwa kesempatan telah datang. Dia segera melemparkan sebilah pisau kunai yang mengandung bom asap ke arah Ivan. Boom! Segumpalan asap dan debu pun mengepul. Hiroshi tidak ingin membunuh Ivan, karena dia tahu bahwa dia tidak mampu melakukannya. Dia hanya ingin mengulur waktu untuk melarikan diri. Dia tidak berani ragu-ragu lagi. Dia ingin melompat dari kapal dan mengemudikan perahu motor cepat cadangan untuk melarikan diri. Hanya saja, ketika dia baru saja tiba ke sisi kapal, sebuah tangan sudah berada di bahunya. Anak muda, kamu tidak paham etika petarung, langsung kabur begitu saja. Tubuh Hiroshi menegang dan membeku di tempat. Dia pikir Ivan akan membunuhnya. Tapi, ternyata tidak. Kembali dan kemudikan kapal ini. Ingat, jangan kabur. Ini satu-satunya kesempatanmu. Aku membiarkanmu hidup karena aku malas dan tidak ingin mengemudikan kapal ini sendiri. Tutur Ivan memperingatkan dengan lembut. Hanya saja, dengan kata-kata yang lembut, Hiroshi tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menyengat datang darinya. Saat berikutnya, Hiroshi meraung luar biasa kencang, kaki kanannya putus. Kakinya dipatahkan oleh Ivan dengan satu tebasan. Rasa sakit yang menyayat hati semacam itu, bahkan jika dia seorang petarung pun, tidak mudah untuk menahan rasa sakit itu. Rasanya seperti jantung yang dihantam oleh sebuah palu raksasa. Bab 313, dosa dalam kehidupan sulit untuk diampuni. Dosa dalam kematian bisa dihindari, tapi dosa dalam kehidupan sulit untuk diampuni. Kalau kamu melarikan diri lagi, yang akan musnah setelah ini adalah nyawamu. Ivan berkata dengan samar. Hanya dengan mengikuti arahanku, kamu bisa tetap hidup, mengerti? Hiroshi mengangguk panik dan tidak terkendali. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Enyahlah! Hiroshi berjalan tertatih-tatih dan tiba ke ruang medis untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian, dia kembali mengemudikan perahu untuk terus berlayar. Dia tidak lagi berani berpikir untuk melarikan diri. Dia hanya merasa bahwa Ivan adalah dewa, bukan manusia. Sudah tidak ada sedikit pun peluang bagi dirinya untuk melarikan diri di bawah pengawasannya. Dia hanya bisa menuruti apa yang Ivan perintahkan. Ivan bersandar di atas kapal dan menikmati pemandangan laut lepas. Di saat yang sama, menunggu kedatangan Suzumiya dan Yunorang. Sekitar 40 menit kemudian, akhirnya, terdengar suara perahu motor cepat yang melaju kencang. Dari kejauhan, Ivan melihat sebuah perahu motor cepat. Di atas perahu motor cepat, sesuai dugaan, dia pun melihat ketiga orang itu, yakni Silas, Fit, dan Danu. Ketiganya dalam keadaan pingsan. Wajah mereka pucat, tidak terlihat ada darah yang mengalir. Dan ada juga dua orang yang tidak dia kenal. Yang satu kuat dan yang satu lemah, yang satu pria dan yang satu wanita. Kalau menurut pekerja kapal, yang wanita itu Suzumiya, sedangkan yang pria itu Norang. Ivan tidak berinisiatif untuk melangkah maju. Lagi pula, begitu dia menjauh dalam kurun jarak 100 meter dari kapal ini, chip di kepala orang-orang itu akan langsung mengirim informasi ke Aula Imperial. Dia hanya perlu menunggu dan melihat. Keduanya berdiri di depan perahu motor cepat dengan penuh semangat. Ketika mereka tiba di atas kapal, Ivan sudah tidak lagi berada di atas geladak. Mereka berdua melemparkan Silas, Fit, serta Danu ke geladak kapal layaknya orang tak berguna. Kemudian, dia melompat dan mendarat di atas geladak. Sesaat ketika dipertanyakan mengapa tiba-tiba menjadi begitu sunyi. Detik selanjutnya, tampak sebuah kapal penuh dengan mayat, darah segar, disertai dengan mayat Genji yang tanpa kepala. Apa-apaan ini? Dengan segera, Suzumiya mencabut parang dari pinggangnya dan mulai berjaga-jaga sambil memperhatikan sekitarnya. Apa mereka bertemu musuh? Orang macam apa yang bisa membunuh mereka bersamaan seperti ini? Yunorang berkeringat dingin sambil menggenggam pedang tangan yang dibuat khusus di tangannya,
sambil berdiri membelakangi Suzumiya. Kalian berdua di sana, tolong angkat kepala kalian. Aku yang sebesar ini, apa tidak terlihat oleh kalian? Sementara keduanya merasa ngeri. Suara yang santai terdengar datang dari atas kepala mereka. Tanpa disadari, mereka berdua mengangkat kepala dan melihat ke arah suara itu. Namun yang mereka lihat adalah sesosok bayangan yang berdiri di atas layar perahu. Tidak peduli bagaimana layar perahu itu bergoyang, sosok itu tetap berdiri tegak layaknya sebuah gunung. Sepasang mata yang memandang rendah keduanya. Ivan? Mereka sudah pernah melihat Ivan lewat foto. Namun kali ini, mereka langsung mengenalinya dan mereka ketakutan hingga berkeringat dingin. Suzumiya berkata, "Kamu yang membunuh semua orang ini? Benar sekali." Ivan berkata dengan acuh tak acuh. "Selanjutnya, giliran kalian yang akan mati." Setelah berkata demikian, dia melompat turun dari atas layar. Secercah cahaya putih menyala. Sebuah pisau seketika langsung menebas kedua orang itu. Mereka berdua mencoba melawan. Tepat saat mereka melakukan beberapa gerakan, tubuh mereka tidak lagi mampu dikendalikan oleh otak mereka. Kekuatan mereka segera menurun dan mereka jatuh ke tanah. Mati. Sebuah pertunjukan. Mereka benar-benar tergeletak dan mati di tempat. Pada titik ini, tak ada satupun dari orang-orang kerajaan Dragon Fire yang dikirimkan dari Aula Imperial berhasil selamat. Ivan menempatkan Danu, Silas, serta Fit di kapal dan tidak segera membangunkan mereka. Karena dia masih punya hal lebih penting yang harus dilakukan. Memusnahkan Aula Imperial dari kerajaan Ayam Nia. Yang dimaksud dengan Aula Imperial itu seperti lalat. Jika mereka tidak benar-benar dipukuli hingga mati, nantinya mereka masih ada kemungkinan untuk kembali lagi. Kalau mau membereskannya dalam satu kali kerja, harus menyelesaikannya hingga tuntas. Segera, dia menelpon Seker dan memintanya untuk mengirim orang untuk menjemput ibunya beserta yang lainnya. "Tuan muda, apa Anda tidak pergi?" Seker sudah mengatur beberapa orang, lalu dia berdiri di geladak dan bertanya pada Ivan. "Kamu pulang dulu, ada hal lain yang harus kulakukan." "Baiklah, Tuan muda, hati-hati. Hubungi kami jika terjadi sesuatu." Seker kembali ke perahu motor cepat dan memimpin sekelompok orang itu untuk pergi. Setelah urusan ibunya dan yang lainnya selesai, Ivan sedikit lega. Selanjutnya, dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyeberangi laut. Sebaliknya, dia memerintahkan Hiroshi untuk mengemudikan kapal dan bersiap untuk naik ke kapal itu. Ada 3 alasan. Pertama, dengan identitasnya ini, berlayar ke perbatasan kerajaan Ayam Nia sangat tidak masuk akal. Dalam kondisi tidak memiliki izin masuk, dia hanya bertindak gegabah saja jika sembarangan masuk seperti itu. Dengan adanya Hiroshi, mereka akan bisa melewatinya tanpa terhalang. Kedua, dia mengkonsumsi esensi darah untuk membuat kompas pelacak. Dia masih merasa lemah sampai sekarang. Selain itu, untuk mengejar ketinggalan dengan kapal dalam perjalanannya, Ivan mengonsumsi banyak energi sepanjang jalan. Dia bahkan tidak ragu untuk menggunakan metode pemicu guntur untuk memunculkan ombak dan meningkatkannya. Energi yang dikonsumsinya cukup banyak dan membutuhkan waktu untuk memulihkannya. Selain itu, dia juga harus menyerap energi jahat yang tersisa dari porselen ginseng. Poin ketiga dan yang terpenting. Malas. Dia terlalu malas untuk mengemudikan kapal, apalagi dia hanya pergi sendiri. Meskipun terlihat keren berjalan di atas ombak, energi yang dia gunakan tidak sedikit. Aula Imperial adalah tempat penting di kerajaan Ayam Nia. Langit pun tahu ahli dengan tingkatan seperti apa yang berada di sana. Dia harus berhadapan dengan musuh di masa kejayaannya. Setelah memerintah Hiroshi, Ivan duduk di haluan kapal dan mulai berkultivasi, menyerap energi jahat di tubuhnya. Bahkan kalaupun kapal itu bergerak cepat, setidaknya akan memakan waktu 5 jam untuk melakukan perjalanan dari laut lepas ke kerajaan Ayam Nia. Maka dari itu, dia tidak terburu-buru. Metode kultivasi primordial pun dimulai, energi jahat di dalam tubuhnya pun mulai beredar. Ivan menyerap dan menyempurnakannya. Secara keseluruhan, dirinya sudah memasuki kondisi stabil dan tidak melakukan pergerakan apapun. Hingga akhirnya pagi pun tiba dan matahari mulai terbit. Pada saat itulah Ivan baru membuka matanya. Kapal sudah berlayar ke perairan kerajaan Ayam Nia. Mereka akan berlabuh sekitar setengah jam lagi. Lokasi Aula Imperial berada di ibu kota kerajaan Ayam Nia. Dari luar terlihat seperti balai dewa kerajaan Ayam Nia, tetapi pada kenyataannya, di bagian dalamnya, itu adalah pusat Aula Imperial. Di bawah paksaan Ivan, Hiroshi pun mengatakan lokasi spesifik dari Aula Imperial. "Tapi, aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki pusat Aula Imperial. Tuan Weeds, kalau Anda ingin pergi, Anda hanya dapat mengandalkan diri Anda sendiri." Kapal berlabuh dan Ivan pun naik ke daratan. Sebuah tamparan mendarat di tubuh Hiroshi, dan energi dari roh dari dalam tubuh Ivan mengalir, menghancurkan seluruh kemampuan bahkan sampai 8 meridian Hiroshi.
Tubuh Hiroshi tergeletak di tanah layaknya seekor cacing. Aku memang bilang kalau aku ingin kamu hidup, tetapi aku tidak bilang bagaimana aku ingin kamu hidup. Setelah selesai berbicara, Ivan pergi dengan cepat. Hiroshi terbaring di tanah, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak meski dia sudah berusaha mencoba. Sekarang, yang dia miliki hanya kesadaran. Jika dia bukan orang yang koma, dia tetap bisa disetarakan dengan orang koma. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia berbaring di tanah, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan penyesalan. Seandainya aku tahu akan seperti ini, lebih baik aku mati saja. Ivan benar-benar ingin dia hidup tersiksa. Hiroshi pun diam-diam meneteskan air mata. Ivan tidak peduli dengan perasaan Hiroshi. Dia tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Ini terjadi selama masa belajarnya. Dia selalu tegas dan ganas saat berhadapan dengan musuh. Dia selalu menghabisi dan membereskan lawannya dalam satu serangan. Meskipun berbeda dunia petarung, sebenarnya sama saja. Dia tidak pernah memberikan kesempatan sedikit pun bagi musuhnya, bahkan sekalipun hanya untuk bernapas sejenak. 100 meter dari pelabuhan. Di dalam aula imperial. Pada layar lebar, beberapa titik bercahaya biru tiba-tiba menghilang pada peta kerajaan Dragon Fury. Menghilang di saat yang bersamaan. Di dalam aula imperial, orang-orang penting dan juga semua orang menerima pesan peringatan. Apa? Mati! Semua orang mati! Kenji, Hoshino, Suzumiya, tidak ada satu pun dari mereka yang selamat. Petinggi aula imperial terkejut dan marah. Bab 314, Sikap yang berkomitmen. Apa yang terjadi? Rapat, segera adakan rapat. Dalam waktu 3 menit, semua petinggi aula imperial berkumpul bersama untuk mengadakan rapat sebagai tanggapan atas insiden mengerikan ini. Orang-orang ini, Suzumiya, dan Sean adalah orang-orang yang sudah merencanakan dan menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk bisa memasuki kerajaan Dragon Fury. Mereka yang memegang posisi penting di kerajaan Dragon Fury tiba-tiba semuanya mati. Ini adalah masalah yang sangat penting dan membutuhkan serangkaian pemindahan. Pemilik aula imperial, Chio Nagamune, duduk di atas takhta. Di sisi kiri dan kanannya adalah petinggi dari aula imperial. Masing-masing dari mereka adalah yang paling kuat di antara yang terkuat. Mereka juga tokoh yang sangat diperlukan dan berperan penting di kerajaan Ayam Nia. Dalam menjalankan tugas, mereka tiba-tiba mati. Dugaan sementara ini pasti ada hubungannya dengan pemuda bernama Ivan itu. Ekspresi Chio sangat serius, bahasa kerajaan Ayam Nia dengan cepat diucapkan olehnya seperti peluru yang melesat. Segera kirim seseorang untuk mengatur pendekar kerajaan kita untuk pergi ke kerajaan Dragon Fury. Selain itu, Ivan itu mungkin sudah mengetahui beberapa rahasia aula imperial. Pikirkan cara, tidak peduli bagaimana caranya, bunuh dia. Ketika rapat itu berlangsung, mereka tidak tahu bahwa Ivan sudah sangat dekat dengan Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia. Tidak banyak orang di Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia di hari yang masih sangat pagi seperti itu. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja. Ada juga penjaga yang menjaga di sekeliling tempat itu. Dapat dilihat sekilas bahwa ada beberapa orang kerajaan Ayam Nia yang masuk untuk memberi penghormatan. Di depan gerbang utama, Ivan berjalan perlahan dan makin mendekat. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya yang kokoh dan tampan menarik para wanita dari Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia yang berkunjung. Mereka tidak berhenti melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Saat sedang berjalan, Ivan tiba-tiba berhenti dan alisnya berkerut. Karena ada prasasti batu yang didirikan di pintu masuk Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia. Bahasa kerajaan Ayam Nia di prasasti itu cukup sederhana. Ivan pun bisa membacanya. Diterjemahkan sebagai berikut. Dilarang memfitnah roh-roh heroik dan orang-orang dari Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia. Dilarang masuk bagi mereka yang memiliki tujuan lain selain menyembah. Jika disederhanakan, ini adalah tempat pemujaan suci kerajaan Ayam Nia. Itu adalah tempat di mana hampir semua orang di kerajaan Ayam Nia beribadah. Bahkan pemimpin dan jenderal kerajaan Ayam Nia akan menghabiskan 1 hari di sini setiap tahun untuk beribadah dan mencari perlindungan. Hanya dengan seseorang masuk ke dalam, itu setara dengan memberikan penghormatan kepada orang-orang di dalamnya. Siapakah orang-orang yang berada di dalam? Selain aula imperial, ada juga penyembahan bagi orang-orang yang meninggal secara martir di masa lalu. Orang-orang ini adalah penjahat di kerajaan Dragon Fury. Sebelumnya, tidak diketahui berapa banyak nenek moyang kerajaan Dragon Fury yang sudah dibantai. Memaksa orang untuk beribadah, cukup menarik. Ivan datang ke depan prasasti batu. Dia pun meletakkan telapak tangannya. Bam! Segera, prasasti batu setebal 20 cm itu hancur diikuti suara keras. Bongkahan batu beterbangan kemana-mana. Sial! Sial! Gerakan ini cukup besar, jadi secara otomatis menarik perhatian para penjaga di sekitar. Orang-orang ini semuanya adalah petarung dan mereka juga memiliki senjata termal. Mereka segera berlari menuju ke arah Ivan. Kamu siapa?
Dan apa yang sedang kamu lakukan? Berlutut dan angkat tanganmu. Mereka menggunakan bahasa kerajaan Ayamnia. Ivan tidak mengerti dan juga tidak berusaha untuk mengerti, dia pun langsung melayangkan 2 tamparan hingga mereka tumbang. Dengan pedang panjang dari Suzumiya, sebelum memasuki pintu, Ivan sudah dengan jelas menerangkan bahwa dirinya bukanlah orang baik. Sikap Ivan sangat jelas dan juga tegas. Ibadah apa? Ibadah kepalamu. Aku hanya ingin masuk dan membunuh. Aku ingin merusak balai dewa kerajaan Ayamnia itu. Saat itu, hari masih pagi, ada banyak satpam di sisi ini. Menyadari situasi di sini, mereka segera berlari menanyakan apa yang sedang terjadi. Melihat Ivan yang memegang pedang di tangannya, mereka sedikit tercengang, karena selama ratusan tahun, tidak ada yang berani muncul di sini dengan membawa pedang. Namun, bukan Ivan yang menjawab mereka, melainkan sebilah pedang yang berada di tangan Ivan. Pedang panjang yang tajam itu melintas sangat cepat dan seketika melayangkan beberapa nyawa. Orang-orang yang tersisa akhirnya sadar dan tahu bahwa pendatang baru itu bukanlah orang baik. Satu persatu dari mereka mulai mengamuk, kemudian menunjukkan senjata mereka. Akan tetapi, orang-orang ini terlalu lemah. Ivan seakan-akan memasuki tempat tak ada perlawanan. Dia pun mulai membunuh di sepanjang jalan. Setelah membunuh beberapa orang tersisa, mereka tidak berani menyerang lagi. Ivan mengambil 1 langkah maju, mereka pun mundur 2 langkah. Melihat Ivan memegang pedang berlumuran darah, keadaan aula utama balai dewa kerajaan Ayamnia sedang tidak baik. Matilah kalian! Dia berteriak. Di dalam balai dewa, semua tablet peringatan meledak dan kekuatan tak terkalahkan pun hancur, semuanya jatuh bergelimpangan dan tidak keruan. Ah! Orang gila! Orang gila! Siapa kamu dan apa yang mau kamu lakukan? Sekelompok orang yang tersisa benar-benar menjadi gila. Ivan sama saja sudah menghancurkan kepercayaan mereka dan juga membinasakan pahlawan mereka. Satu persatu, mereka bergegas menuju ke arah Ivan tanpa rasa takut. Awalnya Ivan ingin membiarkan mereka tetap hidup, namun sekarang tampaknya tidak perlu berbelas kasihan lagi pada orang-orang ini. Tangan diangkat dan pedang pun diayunkan. Dalam sekejap, semua penjaga balai dewa kerajaan Ayamnia tumbang dan bersimbah darah. Orang-orang ini bahkan bukan dewa perang. Biasanya, mereka hanya berjaga di sini secara simbolis. Baik itu petinggi dari kerajaan Ayamnia ataupun aula imperial, mereka tidak akan pernah menyangka kalau ada orang yang berani membuat keributan di balai dewa kerajaan Ayamnia. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar yang berkemampuan rendah berusaha untuk mengadang Ivan, sama saja dengan orang bodoh yang sedang berangan-angan. Akan tetapi, gerakan di sini menarik perhatian lebih banyak orang. Di dalam balai dewa, lebih dari 30 pendekar tingkat dewa perang bergegas keluar. Mereka sangat marah ketika melihat para penjaga yang mati dan prasasti roh nenek moyang yang berantakan. Mereka semua pun menyerang pada saat bersamaan. Kalian juga ingin membunuhku? Ekspresi Ivan datar dan tidak berubah. Pedang di tangannya terus-menerus menebas. Setiap kali dia melambaikannya, 1 orang akan berdarah dan 1 orang lainnya pun tergeletak. Layaknya sedang memanen gandum di sawah. Sungguh mengerikan. Satu persatu pendekar tingkat dewa perang pun mulai ketakutan. Di mana bos aula imperial kalian? Ivan memandang orang itu dan bertanya dengan bahasa kerajaan Dragon Fury. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang dibicarakan Ivan. Tidak paham? Baiklah. Pedang bercahaya dan Ivan pun menyerang lagi. Paf, paf, paf. Energi dari roh Ivan melonjak tidak karuan. Kemanapun dia lewat, terjadi kekacauan, pertumpahan darah, serta tulang yang berdarah. Mengerikan dan menakutkan. Tak satu pun dari orang-orang yang tersisa. Semuanya mati. Orang-orang ini dianggap master tingkat menengah dari aula imperial. Ivan berjalan melewati balai dewa. Benar saja, setelah melewati balai dewa, dia melihat sebuah bangunan baja tinggi dengan tulisan aula imperial tertulis di bagian depan gerbang. Di luar gerbang utama, ada banyak kendaraan yang terparkir. Namun tidak ada manusia yang tersisa di dalamnya. Orang-orang sudah habis dibunuh oleh Ivan. Di dalam aula, ada juga beberapa master. Yang berjumlah 50 orang. Masing-masing mereka adalah tingkat master. Apa ini kekuatan kerajaan Ayamnia? Benar-benar cukup hebat. Ivan bergumam sendiri. Kekuatan dari 50 master ini adalah kekuatan kerajaan. Memang jauh lebih kuat dari keluarga bangsawan di Jayan. 50 orang master itu, semuanya menatap ke arah layar lebar. Di layar lebar, yang tampak adalah rapat di antara pemilik aula imperial, Cio, serta para petinggi. Orang-orang ini juga merupakan peserta. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang rapat dan hanya bisa mendengarkan di luar. Mendengarkan dengan sangat cermat, saksama, bahkan sampai mencatat. Di layar lebar, Cio baru saja selesai mengatur serangkaian hal dan mengumumkan rapat sudah berakhir. Sementara itu,
Layar mati dan gambarnya pun menghilang. Di ruang rapat, Cio menghela napas. Tidak tahu apakah dirinya terlalu bingung atau bagaimana, tapi dia selalu merasa gelisah. Melihat peta kerajaan Dragonfire di depannya, kelopak matanya berkedut dari waktu ke waktu. Dia selalu merasa ada yang tidak benar, tapi tidak tahu di bagian mana. Dia hanya bisa mengingatkan petinggi di sini untuk berhati-hati. Bab 315, datang untuk membunuh. Cio Nagamune tampak gelisah dan terus merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu, sebelum rapat berakhir, dia memberi peringatan kepada orang penting di ruangan itu. Kalian semua adalah fondasi kerajaan Ayamnia. Ingat, tidak ada yang boleh terjadi pada kalian. Aula Imperial boleh kehilangan bidak catur kerajaan Dragonfire, tapi tidak boleh sampai kehilangan kalian. Haha, pemilik aula terlalu khawatir. Aula Imperial kami adalah salah satu yang terbaik di kerajaan Ayamnia. Ini adalah alat terpenting negara, tidak mungkin akan terjadi sesuatu padanya. Ucap seorang pria tua yang merupakan wakil pemilik aula, namanya Miyamoto Yamada. Dia merasa kalau Cio terlalu cemas karena kegagalan misi di kerajaan Dragonfire. Ya, pemilik aula, jangan khawatir. Kami pasti membereskan masalah dengan anak muda bernama Ivan dari kerajaan Dragonfire itu. Pemilik aula tidak perlu terlalu khawatir. Kalau bidak mati, kita bisa mencari yang lain lagi. Meskipun banyak orang kepercayaan di sekitarnya berusaha menenangkannya, Cio masih merasa gelisah. Dalam kematian orang-orang itu kali ini, hanya sinyal yang menghilang dan tidak ada gambar yang ditransmisikan kembali. Dia bahkan tidak tahu bagaimana orang-orang itu mati, jadi rasa gelisah dan cemas bukanlah sebuah hal yang bisa dia hindari. Namun, setelah dipikir-pikir, orang-orang ini ada benarnya. Siapa yang berani menyinggung kekuatan Aula Imperial? Mungkin benar, aku terlalu khawatir. Cio tersenyum dan menyuruh semua orang pergi. Akan tetapi, sebagai seorang pemilik aula, kalau dia tidak maju, siapa yang berani maju terlebih dahulu? Dia merapikan semua informasi yang ada, bangkit berdiri, dan bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba, bam! Pintu ruang rapat dibuka secara paksa. Master dari aula Imperial masuk dari luar pintu. Pemilik aula, kacau, membunuh. Siapa? Siapa yang membunuh? Cio terkejut dan segera bertanya. Bicaralah perlahan, jangan buru-buru, apa yang terjadi? Miyamoto mengerutkan kening. Dalam kepanikan, memangnya masih ada aturan? Ivan Reed, dari kerajaan Dragonfire. Ivan yang diperintahkan pemilik aula untuk dibunuh, datang kemari untuk membunuh. Dia menghancurkan balai dewa kerajaan Ayamnia dan membunuh semua orang tingkat dewa perang. Saat ini dia sedang membantai orang-orang kita di lantai bawah. Orang itu terengah-engah dan matanya dipenuhi ketakutan. 3 menit yang lalu, rapat di layar lebar sudah berakhir. Saat mereka sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar pintu. Seorang master yang berada di luar ditikam sampai mati. Ketika semua orang kembali sadar, mereka melihat seseorang dengan wajah muda dan akrab. Tubuhnya putih bersih, tetapi pisau di tangannya berlumuran darah. Itu adalah Ivan. 100% itu adalah Ivan. Lagi pula, mereka baru melihat sosok Ivan kurang dari 1 menit yang lalu. Hanya cukup melihat sekilas saja, mereka langsung bisa mengenalinya. Hanya saja, tanpa menunggu mereka bereaksi, Ivan sudah bergerak, langsung melancarkan pembantaian. 50 master, beberapa orang terbunuh dalam seketika. Sedangkan sisanya mulai berguguran satu persatu. Apa? Cio tercengang. Orang dari kerajaan Dragonfire datang untuk membunuh? Mungkinkah kegelisahannya berasal dari ini? Kerajaan Dragonfire, jika mereka benar-benar mengirim orang hebat mereka dan sudah melakukan pembunuhan sampai seperti ini, bisa jadi mereka juga belum tentu bisa bertahan hidup. Berapa orang yang datang ke sini? Napas Cio mulai tidak teratur. Satu orang. Seorang master di depan pintu berkata. Memang benar hanya 1 orang. 1 orang, 1 pedang, namun darah berceceran mengotori aula Imperial. 1? Cio tersedak, pupil matanya tiba-tiba membesar. Apa kamu yakin? 1 orang, lelucon macam apa ini? Seseorang bisa membunuhnya? Bisa membunuhnya dan menghancurkan aula Imperial? Ya, pemilik aula, orang-orang kita sedang berusaha melawan. PVFT! Orang itu belum selesai berkata-kata. Tiba-tiba, sebilah pedang menembus kepalanya. Ujung pisau muncul dari kening dan segera ditarik kembali. Bam! Dia kehilangan kesadarannya dan langsung tergeletak tidak berdaya. Dan di belakangnya, muncul sebuah sosok manusia. Tingginya 189 cm, tinggi dan tampan, membawa sebilah pisau. Orang itu tidak terkena darah sedikitpun. Namun sebaliknya, pedangnya terus-menerus meneteskan darah.
Tubuhnya yang tinggi seperti tembok menghalangi pintu utama. Matanya mulai memandang sekilas semua orang yang berada di ruangan rapat itu. Cio pun termasuk di dalamnya. 23 orang secara total. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Bahkan yang terlemah masih berkekuatan beberapa kali lebih kuat dibandingkan Genji. Masing-masing dari mereka berada di ranah Grandmaster. Bahkan, beberapa orang sudah melampaui Grandmaster. Di atas Grandmaster, dikenal sebagai Grandmaster Agung. Memanjat ke gunung tertinggi untuk bisa menaklukkan gunung yang lainnya. Tentu saja, alasan lainnya adalah orang-orang yang dikultivasikan ke alam ini biasanya memiliki lebih sedikit rambut. Di satu sisi, mereka makin tua, dan di sisi lain, mereka berlatih terlalu keras. Energi yang mereka konsumsi terlalu banyak. Akan tetapi, bagi seorang petarung biasa, Cio, seorang ahli sejati seperti ini tidak begitu. Dia memiliki rambut yang tebal. Tidak hanya tebal, tetapi juga panjang. Apalagi dia masih sangat muda dan terlihat mungkin berusia kurang dari 50 tahun. Ivan? Cio menatap Ivan dengan curiga. Persepsi yang kuat menyebar di sekitarnya. Setelah memastikan bahwa dia hanya sendiri, Cio pun tampak lega. Namun, dia agak kesal. Kamu, sendirian, beraninya kamu menghancurkan aula imperial milikku? Hehe, kamu benar-benar punya nyali. Beraninya memandang rendah aula imperialku ini. Berani sekali Ivan, tidak berlutut saat melihat pemilik aula imperial. Sial! Segera berlutut. Membunuh orang-orang di aula imperial milikku adalah sebuah kejahatan besar. Ketika melihat Ivan, suara teriakan pun mulai terdengar. Orang penting di sini dapat berbicara dengan fasih bahasa kerajaan Dragon Fury. Jelas, jantung hati kerajaan Dragon Fury tidak akan mati. Ivan tidak berbicara. Dengan membawa pedang, dia masuk ke ruang rapat selangkah demi selangkah. Maaf, hari ini, aku di sini bukan untuk mengunjungi kalian, melainkan untuk mengambil nyawamu yang tidak berharga itu dan menghancurkan aula imperial. Mata Ivan terlihat tenang dan tidak tampak kepanikan karena dia membunuh terlalu banyak orang. Dia juga tidak terguncang dengan kekuatan orang-orang yang berada di depannya. Sebelum datang, dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Bagaimana mungkin orang-orang ini juga menjadi senjata penting kerajaan Ayamnia? Jika mereka semua lemah, akan sangat aneh. Menghancurkan aula imperialku, haha! Kegelisahan di hati Cio malah menghilang seketika saat dia melihat Ivan. Orang-orang hanya akan merasa takut ketika tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, ketika mereka benar-benar menghadapinya, mereka menjadi tidak begitu takut dan khawatir. Apalagi, Ivan hanya sendirian, bukan? Seseorang yang berusia kurang dari 20 tahun. Meskipun Cio tidak tahu apa tujuannya datang diam-diam dengan niat untuk membunuh, dia juga tidak tahu bahwa Ivanlah yang membunuh Suzumiya, Genji dan yang lainnya. Akan tetapi, semuanya sudah tidak penting. Dia datang ke aula imperial dan hanya ada satu cara. Mati. Dengan kamu sendiri, kamu masih ingin menghancurkan aula imperial milikku? Cio mulai mengolok-olok, namun tersirat kemarahan dan niat membunuh. Dia tahu bahwa dalam perjalanan Ivan ke sini, banyak korban yang sudah berguguran. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang dari aula imperial. Nak, nyalimu benar-benar besar. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke markas aula imperial. Beraninya kamu datang ke markas aula imperial sendirian, harus kukatakan bahwa kamu memang punya kemampuan. Sayangnya, yang kamu hadapi adalah kami. Dewa ke-23 dari aula imperial. Haha, aku mungkin sesumbar bahwa aku punya kemampuan, sehingga aku bertindak ceroboh. Semua orang tidak berguna ini pantas mati. Cepat atau lambat, aku sendiri yang akan menginjak-injak kerajaan Dragon Fury kalian dan membunuh mereka satu persatu untuk membalas dendam prajurit kita yang mati dan... Zeng! Orang itu belum selesai berbicara. Tiba-tiba, cahaya pedang layaknya sambaran guntur melintasi kehampaan. Bab 316, Kepercayaan. Cahaya pedang berkilau dan membuat tertekan. Dengan energi dari roh yang menakutkan dan tak tertandingi, ia menembus ruang dan secara akurat menusuk jantungnya. Ini terlalu cepat, ini sungguh terlalu cepat. Bahkan kalaupun dia seorang Grandmaster, dia juga sama saja, belum sempat bereaksi. Ketika dia kembali sadar, pisau itu sudah menusuk jantungnya. Pada saat yang bersamaan, wajah Ivan pun muncul di depannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa muncul. Manusia sialan! Sial! Aku paling benci panggilan itu, mati kamu! Ivan sangat marah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul kepalanya. Ban! Darah terciprat. Telapak tangan Ivan bagaikan penggiling daging, melahap kepala dan tubuh orang ini. Dipenuhi dengan energi dari roh yang berlimpah dan kejam, dia pun menekan orang ini. Orang di bawahnya langsung meledak. Ya benar. Benar-benar diledakkan. Seperti balon yang diisi penuh tinta merah.
Darah kental beterbangan kemana-mana diikuti tulang putih. Warna merah mewarnai tanah, dinding, serta orang-orang di sekitar. Sekitar mereka langsung dipenuhi dengan gelembung darah. Termasuk badan Ivan sendiri. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tidak memiliki pertahanan lagi. Maka dari itu, dia pun berlumuran darah. Saat ini, pakaian Ivan sudah ternodai dengan darah. Setelah membunuh orang, dia masih tanpa ekspresi. Sepertinya dia sudah terbiasa, layaknya seorang pembunuh dari neraka. Tidak ada yang menduga bahwa Ivan akan menyerang dengan tiba-tiba seperti itu. Adegan mendadak itu tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Orang yang masih hidup dan berbicara sedetik sebelumnya, sudah menjadi genangan darah dengan bau busuk di detik berikutnya. Ivan seorang diri sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Ivan melihat sekitarnya dan mulai mencibir. Kalian menyebut diri kalian dewa? Menyebut dirimu sebagai kaisar? Baiklah. Ivan akan membantai dewa dan menghancurkan kaisar hari ini. Duar! Dari dalam tubuh Ivan, energi dari roh bergemuruh seperti badai, mengguncang pakaiannya dan mulai keluar mencari buruan. Sederhananya, tidak ada lagi omong kosong. Langsung menyerang. Dengan tangan kosong, dia berhasil membunuh beberapa Grandmaster yang berada paling dekat dengannya pada saat yang bersamaan. Kali ini, mereka sudah berjaga-jaga dan tersadar kembali. Sial! Bunuh dia! Beraninya membunuh rekanku? Pada saat ini, tidak perlu bagi Cio untuk mengeluarkan perintah. 23 orang di lapangan, tidak termasuk satu orang yang meninggal, serta pemilik aula imperial, dan Cio, yang tersisa 21 orang, termasuk Yamada. Mereka semua maju menyerang. Semua orang meraih pedang samurai mereka, mengeluarkan kunai serta shuriken mereka, dan membantai Ivan pada saat yang sama. 21 orang, di antaranya ada 18 Grandmaster dan 3 Grandmaster Agung. Formasi seperti ini sesungguhnya terlalu menakutkan. Tidak peduli dimanapun mereka ditempatkan, itu setara dengan sekumpulan petarung yang bersatu bersama, dan mereka menyerbu keluar pada saat yang sama. Bahkan aula imperial yang dibangun dengan baja saja bergetar saat ini, seolah-olah ada gempa bumi. Zeng! Puluhan kunai mengepung Ivan ke segala arah dan datang melalui angin. Bunuh! Ivan sudah gelap mata. Pembantaian adalah cara satu-satunya yang bisa digunakan untuk menghadapi orang-orang ini. Saat ini, tidak ada lagi yang boleh tersisa. Dia akhirnya berusaha yang terbaik untuk bertarung. Setiap kali melangkah, tanah di dasar kakinya mulai retak. Setiap pukulan, bahkan membuat ruang terasa sedikit bergetar dan menyebabkan riak. Dia dikelilingi oleh 21 orang yang bergerak berkeliling. Kunai dan shuriken siap menyerangnya kapan saja. Dengan ayunan lengannya, semua kunai langsung jatuh ke tanah dan berubah bentuk. Dengan pukulan tangan belakangnya, 7 atau 8 orang muntah darah dan langsung terluka parah. Ivan yang menggunakan kekuatannya secara maksimal, sungguh menakutkan. Jika sampai tersentuh olehnya, tulang bisa patah, berputar ke arah yang salah, bahkan berubah bentuk. Sesekali, pukulan keras akan menyebabkan darah bersemburan keluar. PVFT! Dia menekuk kelima jarinya menjadi cakar dan meraih dada Grandmaster Agung yang berada terdekat dengannya. Rasanya seperti baja yang langsung mencabik dadanya, meraih jantungnya, dan menggenggamnya secara paksa. Jantungnya hancur. Grandmaster Agung pun tersungkur ke tanah. Akan tetapi, masih ada napas yang tersisa. Napas ini pun dihabisi oleh langkah kaki Ivan, hingga benar-benar musnah. Ini, tetua ketiga, mati. Sial! Jangan! Semua orang ketakutan dan mundur tanpa sadar. Namun, bagaimana mungkin Ivan memberi mereka kesempatan? Ivan bagaikan harimau menerkam sekawanan domba, memasuki kerumunan untuk bertarung. Dalam sekejap, 3 orang lainnya pun terbunuh. Dari 21 orang, saat ini sudah terbunuh setengahnya. Masih ada 11 orang yang tersisa. 11 orang ini masih terguncang. Tinju Ivan muncul lagi dan kali ini mendarat di Miyamoto. Pupil mata Miyamoto tiba-tiba berubah. Dia menggunakan senjatanya untuk melindungi dirinya sendiri dan memimpin semua orang untuk melawan pada saat bersamaan. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Ivan seakan-akan tidak bisa dikalahkan. Satu pukulan melayangkan dan menghancurkan serangan mereka. Sedangkan satu pukulan lagi langsung menghantam kepala Miyamoto. Hingga saat ini, Grandmaster Agung kedua mati. Lega sekali! Ivan memiliki pertarungan yang bagus. Untuk pertama kalinya, dia melakukan serangan dengan kekuatan maksimal. Apalagi dia membunuh musuh lamanya, yakni Kerajaan Ayamnia. Sungguh lega rasanya. Masih ada 10, 11 lagi. 11 orang ini, termasuk Cio Nagamune. Di kursi utama ruang rapat, Cio benar-benar tersentak.
Dalam waktu kurang dari 5 menit setelah pertempuran, hanya ada 10 dari 21 master yang tersisa. Dari 3 orang Grand Master Agung, sudah gugur 2 orang. Dia tidak pernah menyangka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia awalnya mengira bahwa anak buahnya sudah cukup hebat untuk bisa menghabiskan Ivan. Saat ini, dia benar-benar tidak bisa tinggal diam. Sial! Sebuah keputusan. Cio akan turun tangan. Dia benar-benar kuat, lebih kuat dari gabungan semua anak buahnya. Dia melompat dan bergabung di medan perang. Dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang Ivan, hingga membuat Ivan mundur 5-6 langkah. Aura yang mengerikan itu, dalam sekejap bisa membuat orang yang kebingungan dan gelisah menjadi stabil. Ivan terkejut dalam hati. Cio ini ternyata sangat kejam. Tidak heran dia bisa menjadi pemilik aula imperial. Tidak heran dia bisa memiliki Grand Master Agung sebagai pengikut di depannya. Memang benar sangat kuat. Penglihatan batin terbuka. Ivan tiba-tiba menemukan bahwa energi dari roh di tubuh orang ini bahkan lebih banyak dari yang dimiliki tubuhnya. Lebih kaya dan juga berlimpah. Pada saat ini, Ivan benar-benar terkejut. Sial. Sebuah benda yang sangat besar. Sangat besar hingga jauh lebih kuat darinya, bahkan jauh melampaui dirinya. Jika dibagi ke dalam tingkat kultivasinya, Cio ini mungkin setidaknya di periode penangkapan energi tingkat ke-9. Bahkan, itu sudah jauh melampaui periode penangkapan energi. Sedangkan dirinya, sejauh ini, hanya mencapai tingkat ke-7. Tingkat ke-7 masih dalam perjalanan ke sini. Jika dia bisa menyerapnya, bukankah akan sangat bagus? Tidak, di dalam tubuhnya itu tidak seperti energi dari roh. Ivan tiba-tiba menyadari bahwa meskipun ada energi di tubuh Cio, itu bukan energi dari roh, juga bukan energi jahat. Itu adalah semacam energi yang tampaknya pernah Ivan lihat di suatu tempat, tetapi tidak bisa dia ingat. Dia berusaha mengingat dengan hati-hati. Tiba-tiba, sesuatu terbersit di matanya. Sekarang dia ingat. Aura semacam ini, ketika dia pertama kali memasuki Balai Dewa, dia sudah melihatnya di kursi roh Balai Dewa dan prasasti roh. Balai Dewa ini digunakan seluruh negeri kerajaan Ayam Nia untuk beribadah. Itulah kekuatan kepercayaan orang yang tak terhitung jumlahnya selama ratusan ribu tahun. Energi dibentuk oleh kepercayaan orang-orang itu sendiri. Bab 317, Sapu Bersih. Jadi begitu. Ivan seketika mengerti bahwa tidak heran kalau Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia didirikan di pusat Kerajaan Ayam Nia. Dia harus memberi penghormatan dan masuk dengan hati yang tulus. Ini setara dengan memberikan energi untuk pemilik aula imperial untuk kultivasinya. Energi semacam ini dinamakan kepercayaan. Ada berbagai jenis energi di langit dan bumi, kepercayaan juga salah satunya. Orang-orang dengan kepercayaan akan menjadi teguh. Negara yang memiliki kepercayaan akan menjadi kaya dan kuat. Masuk akal jika orang ini begitu kuat. Tanpa diduga, dia benar-benar menguasai metode kultivasi ini. Dalam hati, Ivan sangat terkejut. Bagaimana mungkin Cio tidak tercengang? Dia terlalu sombong. Dia berpikir Ivan hanyalah seorang petarung kecil. Paling tinggi mungkin dia hanyalah seorang Grand Master. Dia memiliki kekuatan tempur super, tetapi sepertinya tidak bisa melawan bawahannya ini. Tapi, 5 menit. Hanya dalam 5 menit. Dia kehilangan 11 anak buah kesayangannya. Orang-orang yang tersisa sudah terbunuh habis-habisan. Semuanya karena meremehkan musuh dan kepercayaan dirinya yang terlalu tinggi. Jika dia menyerang lebih awal, hal buruk seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dia hanya terus mengamati dari kejauhan, atau lebih tepatnya, dia mengamati kekuatan Ivan, mengamati kekejaman rahasia yang dimiliki Ivan, yang menyebabkan dia kehilangan 11 orang bawahannya. Tetapi dia masih tidak dapat mengetahui alasannya. Dia sangat marah dan sangat malu. Tapi lebih ke arah marah. Niat membunuh meresap dan berdesir, seluruh ruang rapat menjadi tertekan dan tercekik. Nak, aku harus mengakui kalau kamu benar-benar kuat hingga di luar perkiraanku. Usia kurang dari 20 tahun. Dengan kekuatan tempur seperti itu, melihat seluruh kerajaan Ayam Nia yang tidak lebih dari 5 orang. Sayangnya, menghadapi aku Cio, kamu masih belum cukup berpengalaman. Kata-kata Cio sangat sinis dan dingin. Boom! Sambil berbicara, Cio sudah bergerak. Tubuhnya melesat seperti bola meriam, tetapi ada ledakan yang menakutkan dan tak terlihat. Anak buahnya gagal menangkap sosoknya. Dia berlari menelusuri lintasan. Pedang di tangannya melintasi kekosongan, berlari untuk membunuh. Dia ingin menguburkan Ivan bersama bawahannya yang mati. Dengan darah Ivan membayar harga kepada semua orang. Setelah kamu mati, kerabat dan temanmu semua akan mati juga. Sikat! Pada detik yang hampir bersamaan, shuriken terlepas dari tangannya. Tatapan Ivan terlihat mengerikan, penglihatan batinnya pun terbuka, lalu memperlambat gerakan Cio.
Dia bahkan meraih pedang samurai di tanah dan menuangkan energi dari rohnya. Pedang samurai biasa berdenting saat ini, dengan kekuatan yang menakutkan, membidik shuriken di tangannya untuk menyerang. Ding! Percikan api pun bergemercak. Kedua senjata itu saling beradu. Suara logam terdengar dan percikan api beterbangan, menerangi seluruh ruang rapat. Shuriken beserta pedang samurai hancur pada saat bersamaan. Bang! 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 Ivan langsung menggelinding keluar dan menabrak dinding besi dengan kencang. Dinding itu pun berubah cekung. Sebaliknya, Cio hanya bergerak mundur sedikit dari posisi sebelumnya. Begini saja? Bukankah kamu tidak menyukai kata ini? Tapi, kamu memang sialan dan kamu memang orang sakit. Ucapan Cio benar-benar kasar. Bahkan, dia berpikir bahwa Ivan setidaknya akan mati dengan serangannya itu. Tapi ternyata Ivan tidak hanya masih hidup, Ivan juga menghancurkan pedangnya dan membuatnya mundur selangkah. Cio benar-benar terkejut, tapi ini tidak penting. Dia sudah yakin sepenuhnya bahwa Ivan bukan lawannya. Karena itu, dia sangat sombong dan wajahnya penuh ejekan. Bam! Pukulan lain mendarat pada Ivan lagi. Ivan pun melawan. Kekuatan arogan dari keduanya saling bertemu dan dinding besi pun berhasil ditembus. Ivan langsung jatuh dari ruang rapat di lantai 2 ke lobi lantai pertama. Dia jatuh ke atas tubuh para Grandmaster yang telah dia bunuh sebelumnya. Hiss! Rasa nyeri menyebar ke seluruh tubuh. Ivan mulai menyeringai kesakitan. Sial! Cio ini benar-benar luar biasa. Dengan satu pukulan, organ di dalam perutnya terguncang hebat. Pada saat itu, energi di tubuhnya terhenti selama setengah detik. Akan tetapi, dia masih dipenuhi semangat juang. Dia pun berdiri. Kerajaan Dragon Fury, jiwa kerajaan Dragon Fury. Bahkan meski dia mati pun, dia tetap akan bangkit. Selain itu, dia masih memiliki kartu untuk dimainkan. Boom! Begitu dia bangun, Cio langsung melompat turun dari lantai 2. Ratusan tahun yang lalu, kalian semua adalah manusia sialan. Ratusan tahun kemudian, tidak ada yang berubah. Haha, kamu pantas ditaklukkan oleh kami. Kalian memang pantas diinjak-injak, dipermalukan oleh kami. Pukulan lain pun ditujukan ke Ivan. Ivan mengangkat tangannya untuk melawan Cio. Mereka berdua kembali bertarung. Saling memukul dan menendang. Semua perabotan di sekitar mereka rusak. Satu demi satu jejak tangan bermunculan pada dinding besi. Tanah terinjak-injak makin lama makin runtuh. Boom! Cio terlalu kuat. Tidak lama kemudian, Ivan pun dibuat terbang lagi olehnya. Kali ini, dia langsung terpental ke halaman di luar gerbang dan masuk ke lubang yang dalam. Pemilik aula sangat perkasa. Sudah diduga, inilah kehebatan pemilik aula. Begitu kuat. Hahaha, bunuh dia, pemilik aula. Bagikan mayatnya dan berikan untuk pakan ternak. Bawahan pribadinya yang tersisa terkejut melihat Cio dan tidak berhenti menyembahnya. Orang harus tahu bahwa mereka, bahkan Grandmaster Agung sekalipun, tidak bisa melewati satu gerakan pun di depan Ivan. Mereka hanya bisa dibantai. Pemilik aula imperial, Cio Nagamune, sebaliknya mampu menganiaya Ivan. Mereka pun bersuka cita. Mereka semua mulai sombong dan dipenuhi dengan energi jahat. Untuk mencemooh Ivan, mereka berbicara dengan bahasa kerajaan Dragon Fury secara langsung. Haha, bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu akan membantai dewa dan membunuh kaisar? Kenapa sekarang kamu tidak berdaya? Orang tidak berguna, jangan mencemooh orang lain tidak berguna, karena sekarang kamulah yang seperti itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Cio terlihat tenang di luar, tetapi pada kenyataannya, hatinya terus-menerus merasa gelisah dan tidak tenang. Setiap pukulan dan setiap serangan yang dia lakukan bertujuan untuk membunuh Ivan. Namun hasilnya, Ivan masih belum mati juga. Ini sama saja seperti membunuh mayat hidup. Setiap kali dia terjatuh, dia berdiri lagi, terjatuh, lalu berdiri lagi. Melihat ini, lawannya pun sudah mulai bangkit berdiri lagi. Belum mati juga? Di hadapanku, tidak ada orang yang tidak bisa mati, dasar manusia sialan yang pantas mati. Kali ini, Cio tidak akan berhenti, kecuali Ivan mati. Ivan menyeringai. Energi dari roh dalam tubuhnya menjadi liar. Bunuh aku, memangnya kamu layak? Boom! Bersamaan dengan raungan geramnya. Tiba-tiba, di atas langit, terdengar gemuruh guntur keras. Tanah bergemuruh. Tidak ada peringatan, hanya terdengar saja. Awan putih di langit dan langsung berubah menjadi hitam seketika. Pada awan hitam itu, guntur dan kilat terjalin satu sama lain, seperti seekor naga raksasa yang sedang bergerak. Guntur datanglah! Ivan menggunakan kartu pertamanya. Seluruh tubuh Ivan,
bahkan di matanya, dipenuhi dengan rangkaian arus listrik yang terjalin. Di dalam tubuh, ada guntur yang tak ada habisnya. Sebuah teriakan mengerikan. Langit yang awalnya cerah sejauh 10.000 mil, tiba-tiba bergemuruh dan meledak menjadi angin ribut. Hujan badai turun lebat. Petir yang sangat besar membelah langit dan menyapu daratan. Pada saat Cio mendekati Ivan, semuanya langsung tertutup dan tenggelam. Serangan utama. Boom! Guntur dan kilat datang dan menyapu bersih aula imperial. Bab 318, kartu terakhir. Saat itu, seluruh halaman hancur dan bergetar. Pohon, bunga, serta tanaman berubah menjadi tanah hangus, pahatan menjadi serbuk abu. Dengan ledakan keras. Bahkan gedung aula imperial pun tidak bisa menahannya saat ini. Gedung itu langsung runtuh dan hancur berkeping-keping. Petir yang tanpa aba-aba benar-benar tak terduga. Bahkan Cio juga tidak menyangkanya. Petir itu begitu mendadak dan mendarat tepat pada dirinya. Ah! Cio terpental ke udara, lalu mendarat dengan kencang. Seluruh tubuhnya tampak hitam. Setelah teriakan itu, tidak ada lagi gerakan yang terlihat dari dirinya. Sedangkan Ivan. Saat ini, dia pun kelelahan dan hampir pingsan karena sepenuhnya menggunakan metode pemicu guntur. Akan tetapi, dia masih belum jatuh, dia tetap berdiri dan bertahan. Dia boleh tergeletak di mana saja. Asalkan bukan di kerajaan Ayam Nia. Apalagi di aula imperial ini. Sudah mati. Melihat Cio yang tidak bergerak, Ivan berkata pada dirinya sendiri dan menghela napas panjang lega. Pemilik aula! Kaisar! Bawahan Cio yang berjumlah 10 orang ketakutan di tempat. Mereka bergegas menghampiri Cio dan berteriak dengan cemas. Beberapa orang bahkan menangis. Cio adalah iman dan pilar mereka. Begitu dia tergeletak dan gugur, seluruh aula imperial akan kehilangan tulang punggungnya. Selain itu, dengan mereka, apa yang bisa mereka andalkan untuk melawan Ivan? Hei, hei, hei! Saat itu, Cio yang awalnya tidak bernyawa tiba-tiba mengeluarkan suara tertawa yang aneh. Dia yang hangus terbakar hingga hitam itu. Saat ini, benar-benar bangun lagi dan membuka matanya. Tidak mati. Pemilik aula tidak mati. Hidup pemilik aula. Hidup pemilik aula. 10 orang berlutut dan tampak sangat bersemangat. Terlihat jelas. Cio bangkit. Tubuhnya tampak hitam karena tersambar listrik, terutama di bagian dadanya. Daging dan darahnya hanya tersisa sedikit sehingga terlihat tulangnya. Apalagi dia tidak terlihat begitu muda lagi. Dia menjadi berambut putih dan tua, terlihat seperti orang berusia 120 tahun. Inilah rupanya yang sebenarnya. Biasanya, ketika dia memiliki kepercayaan yang cukup, dia mampu mempertahankan penampilannya yang muda dengan metode khusus. Padahal, usia sebenarnya sudah 236 tahun. Sudah sangat tua. Sambaran petir tidak membuatnya mati, tapi merusak kinerjanya. Jantung Ivan berdebar kencang. Sialan. Masih belum mati juga? Sepertinya kesenjangan antara aku dan dia memang cukup besar. Ivan tersenyum pahit. Demi menggunakan metode pemicu guntur, ketika Cio mulai menyerang, dia mulai mempersiapkan secara diam-diam. Tujuannya hanya untuk mengejutkan lawan. Ivan kehabisan energi dan tidak terpikirkan olehnya kalau Cio tetap belum bisa terbunuh. Akan tetapi, ini juga bukan di luar dugaan, seperti yang diharapkan. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Kesenjangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan metode spiritual. Nak, aku tidak mati. Apa kamu sangat kecewa? Cio perlahan bangkit. Meskipun dia tidak mati, penampilannya sangat menyedihkan. Seumur hidupnya, dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Menghadapi seorang remaja berusia belasan tahun, tidak hanya membuatnya kehilangan prajurit, tetapi juga membuatnya menderita kerugian besar. Sejujurnya, kamu sudah boleh bangga. Cio bisa merasakan separah apa luka-luka yang dialaminya. Akan tetapi, kalau Ivan sedikit lebih kuat saja, dia benar-benar bisa mati dengan pukulan itu. Sambaran petir. Ini pertama kalinya dia melihat metode spiritual seperti itu dalam hidupnya. Tapi sayangnya, bagaimanapun juga kamu masih lemah. Aku tidak mati, sedangkan kamu sudah kelelahan setengah mati. Dia melihat bahwa Ivan sudah berada di ujung tanduk, yang membuatnya tidak bisa menahan tawa. Dia lalu berjalan menuju Ivan selangkah demi selangkah. Kamu benar-benar menyinggungku, juga benar-benar membuatku takut. Kalau orang sepertimu hidup lebih lama, aku khawatir. Kalau kamu hidup sehari lebih lama saja, kerajaanku bisa makin berada dalam bahaya lagi. Jadi kamu harus mati. Tidak perlu berlama-lama lagi. Cio berjalan di depan Ivan. Jarak mereka kurang dari 1 meter. Kemudian,
Dia mengarahkan lengannya ke bangunan aula imperial di belakangnya dan mengguncangnya. Dung! Di kejauhan, tiba-tiba ada tanda pergerakan yang muncul dari reruntuhan aula imperial. Terlihat jelas. Sebuah pedang terbang di udara dan dipegang oleh tangannya. Pedang ini bernama Darah Dragon Fury, yakni kaisar terakhir aula imperial. Ini merupakan harta yang ditinggalkan oleh guruku. Pedang ini berasal dari kerajaan Dragon Fury kalian yang direbut oleh guruku. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk mengakhiri hidupmu. Cio memegang pedang itu, lalu berkata, "Kamu tahu kenapa?" Ivan menatap Cio tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia yang berada di antara hidup dan mati, tidak perlu berkata-kata lebih banyak lagi. Karena, kamu mengingatkanku pada pemilik pedang ini. Saat aku mendapatkannya dulu, aku masih kecil. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa mantan pemiliknya jatuh dan bangun lagi berkali-kali demi melindungi kerajaan Dragon Fury. Sama seperti dirimu saat ini. Apa kamu tahu bagaimana kisah akhirnya? Pada akhirnya, dia dibunuh olehku. Haha, satu-satunya hal yang berhubungan dengannya di dunia hanyalah pedang ini. Sedangkan pedang ini masih ada di aula imperial. Apa gunanya menjadi lebih kuat dan apa gunanya pantang menyerah? Kalau pada akhirnya kalian akan tetap berada di bawah kaki aula imperial. Cio tertawa terbahak-bahak, dirinya teramat sangat puas. Disertai dengan senyum liciknya, matanya mulai bersinar dengan cahaya yang jahat. Pedang itu siap menebas Ivan. 10 pria di belakangnya sangat bersemangat dan mulai melantunkan hidup Kaisar Langit lagi, seolah-olah mereka sudah melihat Ivan mati dengan tragis. Ngung! Pedang itu makin lama makin mendekat. Saat dia hendak menyentuh Ivan, tiba-tiba Ivan tertawa. Pada saat yang sama, cincin tanpa batas muncul di kelingkingnya. Mari, keluar dan bantu aku menghanguskan aula imperial ini. Binasakan semua rerumputan dan pohon di sini. Pertumpahan darah di aula imperial dan balai dewa kerajaan Ayam Nia. Ini adalah keinginanku. Ngung! Pada saat ini, pedang yang akan mendarat di Ivan tiba-tiba berhenti. Baiklah, aku akan membantumu membereskannya. Di dalam cincin tanpa batas, tiba-tiba, energi yang menakutkan dan arogan, seperti energi laut yang luas melonjak keluar. Baru saja mulai, Cio langsung merasa ketakutan, ngeri, dan merasakan kematian yang tak tertandingi. Saking terkejutnya, dia melepaskan darah Dragon Fury dan terbang keluar. Tampaklah seorang pendekar. Cio bangkit dengan menyedihkan. Wajahnya penuh kengerian, teror, dan ketakutan. Ada pendekar yang tak tertandingi. Bahkan jika dirinya di masa kejayaannya pun tidak akan bisa mengadang pendekar tak tertandingi ini. Seketika, dirinya merasa sangat tidak ada apa-apanya. Di depan aura ini, dia seperti cecunguk kecil yang bisa diinjak-injak hingga mati kapan saja. Belum lagi orang-orang di belakangnya. Sudah bersujud di tanah, tidak bisa berdiri. Bum, bum, bum. Di langit dan bumi, angin bertiup kencang. Awan hitam besar berkumpul dan menyelimuti seluruh balai dewa kerajaan Ayam Nia. Di bawah awan gelap, seekor binatang raksasa tiba-tiba muncul. Itu adalah kucing. Kucing berwarna oranye. Tapi dia terlalu besar. Dia bahkan jauh lebih besar dari yang Ivan lihat di ranah tanpa batas sebelumnya. Dia seperti gunung raksasa yang tiba-tiba muncul di belakang Ivan dan Ivan hanya setinggi kakinya saja. Wajahnya angkuh, matanya bersinar, memandang rendah semua yang ada di depannya. Astaga, apa? Apa ini? Orang-orang aula imperial berteriak seolah-olah mereka melihat hantu. Monster! Itu monster! Mata semua orang menatap ngeri. Otak mereka menjadi kosong, mereka kehilangan akal sehat. Dan hanya ada satu mulut yang berseru dan menjerit ketakutan tak terkendali. Bab 319, tontonan menarik. Ini benar-benar tontonan menarik yang mengguncang dunia. Di langit, awan gelap menutupi bagian atas, kilat dan guntur. Di bawah kakinya, daratan hancur, seolah memasuki kehampaan yang tak ada habisnya. Dia mulai melangkah dan dengan lembut menyentuh Ivan. Seketika itu juga, luka-luka Ivan pun berangsur-angsur pulih. Cahaya roh melintas, penuh darah yang dibangkitkan. Melihat pemandangan ini, Cio benar-benar tercengang dan terkejut. Segala sesuatu di depannya di luar pemahamannya. Dia melihat semua ini dengan ngeri untuk waktu yang lama sebelum bertanya. Ini, apa-apaan ini? Sayang sekali. Tidak ada yang menjawabnya. Apa yang menunggunya adalah kehancuran. Hanya terlihat, sisi tombak terangkat, dipegang dengan lembut dan sangat manusiawi. Pada detik yang sama. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar. Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia, Aula Imperial, juga Cio, mereka semua meledak dan musnah. Mereka berubah menjadi lautan darah. Jika dilihat ke sekeliling, daerah ini sudah berubah menjadi reruntuhan.
Seperti yang Ivan katakan, rumput dan pohon tidak akan ada lagi. Apapun sudah tidak ada lagi. Hanya ada sepotong tanah hangus yang tersisa. Aula Imperial, Balai Dewa Kerajaan Ayamnia, dihancurkan oleh Mari. Hari ini, gempa bumi besar telah terjadi di Kerajaan Ayamnia. Semua orang melihat ke arah Balai Dewa Kerajaan Ayamnia dengan terkejut sampai tidak bisa berkata-kata, merasa tidak masuk akal, merasa sakit hati yang luar biasa. Kendaraan militer dan petinggi datang dari jauh untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, saat mereka datang, mereka tidak melihat apa-apa. Hanya ada mayat bergelimpangan dan darah menggenang di tanah saja yang terlihat. Para petinggi dan bos semua berlutut dan menangis dengan getir, bersumpah untuk mencari tahu semuanya. Pada saat ini, Ivan sudah berjalan pulang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat dia datang, dia hanya sendirian. Saat pulang, ada pedang tambahan di tangannya. Pedang darah Dragon Fire. Akan tetapi, Ivan memberinya sebuah nama baru. Jiwa Dragon Fire. Pemilik sebelumnya lebih memilih mati daripada menyerah. Ini adalah semangat kerajaan Dragon Fire dan juga jiwa kerajaan Dragon Fire. Ivan merasa bahwa kata jiwa Dragon Fire lebih cocok untuk itu. Tentu saja, Ivan bisa menyisakan pedang ini, tentu saja karena ini adalah sebuah harta karun. Ketika Mari menghancurkan Aula Imperial, hanya ada dua hal yang tetap utuh. Pertama, Ivan. Dia adalah pemilik cincin tanpa batas. Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Kedua, jiwa Dragon Fire. Dia juga sama, tetap utuh. Di atas laut, kapal bergerak maju. Ivan duduk sendirian di haluan dan menyentuh jiwa Dragon Fire. Sifat pedang jiwa Dragon Fire dingin. Begitu Ivan menyentuhnya, dia merasakan hawa dingin. Ketika dia memegang di tangannya, dia segera memiliki perasaan heroik bahwa dunia berada di genggamannya. Pedang ini jauh lebih baik daripada pedang Yosua. Ini bisa menahan tekanan Mari. Sudah pasti ini harta karun dan cocok dengan oraku. Dengan memiliki pedang ini, Ivan yakin bahwa kekuatannya bisa ditampilkan secara luar biasa. Jika Cio memiliki jiwa Dragon Fire sebelumnya, Cio mungkin tidak dapat berada di atas angin seperti tadi. Ivan memandang jiwa Dragon Fire dengan saksama. Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku dan bertarung denganku di dunia. Angin laut bertiup. Pakaian Ivan berkibar, rambutnya pun demikian, dan dia memegang pedang panjang di tangannya, seperti dewa di buku cerita. Pedangnya menebas. Bras! Permukaan laut yang bergelombang terbelah menjadi dua, seperti air terjun di kedua sisi. Air mengalir deras sedalam 100 meter. Satu tebasan membelah lautan. Pedang yang hebat! Ivan menghela napas dengan penuh rasa puas. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa melakukan ini. Perjalanan ini tidak sia-sia. Dia tidak hanya menghancurkan Aula Imperial dan menghilangkan masalah di masa depan, dia juga memperoleh harta seperti itu. Ivan sangat senang. Begitu telapak tangannya berputar, jiwa Dragon Fire pun menghilang. Memasuki cincin tanpa batas. Cincin tanpa batas, punya ranah tanpa batas. Sebagai pemilik cincin tanpa batas, tentu saja dapat menciptakan ruang untuk menyimpan barang. Kalau selalu membawa pedang di tangan, tidakkah menurutmu itu bodoh? Ini adalah penghinaan Mari untuk Ivan sebelum dia menghilang. Andai saja Mari bisa berada di sisiku, alangkah indahnya. Ivan menghela napas dengan emosi. Mari menghancurkan Aula Imperial. Setelah itu, dia pergi. Benar-benar pergi. Menghilang dari cincin tanpa batas. Menurutnya, dia sudah bebas. Hanya saja, dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan kemana dia akan pergi. Dia juga tidak mengatakan apakah bisa bertemu lagi di masa depan. Ia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemunculannya tampak seperti mimpi. Ivan, tujuan dari keberadaan 1000 pendekar cincin tanpa batas hanya untuk membantumu naik ke puncak. Semua orang bisa memuaskan keinginanmu. Kalau kamu dapat memanfaatkannya dengan baik, kamu pasti akan naik ke puncak di kemudian hari. Perkataan Mari bergema saat dia pergi. Bocah ini! Sejak pertama kali dia melihatku, dia sudah terlihat agak menghina dan bahkan tidak menghargaiku. Begitu mau pergi, dia baru mau mengucapkan kata-kata ini. Ivan memikirkan setiap kata yang diucapkannya diam-diam. Di dalam cincin tanpa batas. 1000 pendekar. Satu keinginan untuk setiap orang. Itu setara dengan 1000 kemungkinan dia bisa mendapatkan bantuan. Namun, masalahnya adalah setelah Mari menghilang, dia tidak melihat keberadaan orang kedua. Pintu seperti yang pertama kali dia melihat Mari tidak pernah muncul lagi. Ivan mencoba memasuki cincin tanpa batas beberapa kali. Satu-satunya yang bisa dia lihat adalah jiwa Dragon Fire dan beberapa ramuan yang sudah dia masukkan. Selain itu, tidak ada yang lain. Lupakan saja, mari kita bicarakan nanti.
Ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Mari tidak perlu berbohong padanya. Sekarang karena dia sudah mengatakannya, maka tidak akan ada kepalsuan. Mengenai kapan dia akan muncul, lebih baik ditunggu saja. Jayan, kedamaian surga. Ketika Ivan kembali, hari sudah malam. Matahari terbenam dan pantainya berubah merah tua terkena cahaya matahari terbenam. Pada saat kapal berlabuh. Selamat datang kembali Tuan Muda yang penuh kemenangan. Selamat datang kembali Tuan Muda yang penuh kemenangan. Sekar memimpin sekelompok orang untuk menyambutnya. Tuan Muda, akhirnya Anda kembali juga. Sekar sudah menunggu di pantai. Ivan kembali dan bergegas disambut olehnya. Kenapa? Ada masalah? Tanya Ivan. Sementara itu, begitu turun dari kapal, kapal itu langsung melesat pergi dengan cepat. Karena kapal itu dirampas oleh Ivan, dan pekerja kapal pun juga dibajak olehnya. Dia ketakutan setengah mati sepanjang jalan dan akhirnya mengantar Ivan pergi. Dia sama sekali tidak berani untuk ragu-ragu, dia pun berbalik lalu melarikan diri. Ada masalah, tentu saja ada masalah. Sekar mengeluarkan ponselnya dan berkata, Tuan Muda, coba Anda lihat ini, ada berita yang muncul selama Anda pergi. Sekar mengeluarkan ponselnya dan membuka TikTok. 10 besar topik daftar pencarian terkini, semua tentang Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia. Balai Dewa Kerajaan Ayam Nia menjadi hangus dan reruntuhan. Kejadian yang menimbulkan kegemparan di negara itu. Namun juga kegembiraan dan bahkan banyak orang mengirim video pendek dan menyalakan petasan sebagai bentuk perayaan. Di seluruh kerajaan Dragon Fury, ada sukacita dan kegembiraan, semua berita utama pun bergegas untuk membuat laporan. Sedangkan seluruh kerajaan ayamnya dilanda kedukaan. Para petinggi mengeluarkan pemberitahuan yang mengatakan ini terjadi karena bencana alam, bukan karena perbuatan manusia. Masalah ini, mereka harus menyelidikinya secara diam-diam dan tidak bisa mempublikasikannya. Jika tidak, ini akan sangat mengejutkan semua orang. Kalau sampai tersebar bahwa keruntuhan Balai Dewa Kerajaan Ayamnia ini akibat perbuatan manusia, bagaimana perasaan orang-orang Kerajaan Ayamnia? Apa yang akan dunia luar pikirkan tentang Kerajaan Ayamnia? Mengapa bencana alam bisa menentukan incaran? Hanya mengincar Balai Dewa Kerajaan Ayamnia saja? Sepertinya alam pun sudah tidak tahan lagi. Haha! Sayang sekali, ruang lingkupnya terlalu kecil. Akan sangat bagus kalau seluruh Kerajaan Ayamnia berubah menjadi reruntuhan. Haha! Untuk merayakan runtuhnya Balai Dewa Kerajaan Ayamnia, malam ini, restoran yang aku buka akan diskon 10%. Setiap komentar yang disampaikan sangat lucu, bahkan membuat banyak lelucon. Tuan Muda, ini bukan ulah Anda, kan? Sekar menyimpan ponselnya dan bertanya dengan suara pelan. Ivan melacak aula imperial dan menghilang selama hampir 10 jam. Dalam 10 jam ini, Balai Dewa Kerajaan Ayamnia langsung berubah menjadi bumi hangus. Semuanya, sungguh kebetulan. Bab 320, masuk tanpa izin. Semuanya sungguh kebetulan. Selain itu, dengan kemampuan tuannya yang begitu hebat, bukannya dia tidak menghancurkan Balai Dewa Kerajaan Ayamnia. Karena itu, muncullah pertanyaan ini di benak Sekar. Bagaimana menurutmu? Ivan balik bertanya. Paham? Sekar entah kenapa terkejut. Meskipun dia sudah menduganya dari awal, dia masih terkejut ketika Ivan mengakuinya sendiri. Itu adalah aula imperial, fondasi Kerajaan Ayamnia. Bisa-bisanya Ivan merobohkannya sendirian? Aksi macam apa ini? Sungguh mendebarkan, sungguh menakutkan. Dia merasa beruntung. Beruntung dia tidak mengusir Ivan di pesta dansa, melainkan menemuinya untuk saling berkenalan. Dia juga merasa beruntung, kakek Hailey terus bersikeras maju. Melainkan, memilih untuk tunduk. Jika tidak demikian, sekarang, mungkin sudah tidak ada keluarga Mak lagi di kota Jayan, bukan? Sekar tenggelam dalam pikirannya, sampai tidak bisa mendengar Ivan berbicara. Aku tanya kamu. Kamu tuli, ya? Ivan melambaikan tangannya di depan mata Sekar. Ah, Tuan tanya apa? Sekar merasa agak tidak enak. Dia pun kian mengagumi dan menghormati Ivan. Aku melamun barusan, hehe. Aku tanya, apa saudaraku dan ibuku sudah ditempatkan di tempat aman? Tentu saja. Sekar menepuk dadanya dan menjamin. Tuan tenang saja. Bibi dan yang lainnya sudah diantar ke kedamaian surga. Selain itu, Silas, Fit, dan Danu sudah diantar pulang juga. Baiklah. Ivan mengangguk pelan. Tuan, Silas dan Fitz itu sepertinya bergabung dengan preman. Mereka sudah mengikuti Tuan, tapi kenapa masih bergelut di jalan itu? Baru-baru ini aku mengadakan pesta dan ada orang yang menyebut nama mereka. Mereka sudah melancarkan aksinya sampai ke kota Jayan, sampai membuat permusuhan dengan mafia bawah tanah. Apa aku perlu membantu mereka? Untuk saat ini tidak perlu. Ivan tidak menyangka,
mereka berdua bisa membuat kemajuan yang begitu pesat. Dalam waktu singkat, mereka sudah beraksi dari kota Sisbe ke kota Jayan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kirim saja seseorang untuk mengawasi mereka. Kalau ada masalah yang benar-benar tidak bisa mereka hadapi, kamu kirim orang lagi untuk membantu. Ada satu hal lagi." Ivan berkata, "Kirim orangmu untuk membantuku mencari orang di kota Sisbe. Namanya Doni. Aku akan mengirimkan foto dan data dirinya nanti. Apapun yang terjadi, kalian harus bisa menemukannya." Doni diam-diam melindungi ibunya. Ivan berpikir, Doni seharusnya sedang bersama ibunya dan yang lainnya. Alhasil, tidak ada Doni di kapal itu. Hati Ivan selalu risau meskipun dia tidak pernah membahasnya. Saat memasuki wilayah kerajaan Dragon Fury, dia sesegera mungkin menelpon Doni. Tetapi tidak ada yang menjawab setelah telepon itu masuk. Setelah beberapa kali terus menelponnya, ponselnya bahkan dimatikan. Ivan curiga telah terjadi sesuatu pada Doni. "Siap," Sekar meyakinkan. Kedamaian surga. Ketika Ivan kembali, ibunya, ayah dan ibu mertuanya, paman dan bibi, Lia, Nancy, Ellen, dan lainnya sedang sarapan. Begitu memasuki pintu, ibunya, Rita, segera meletakkan piring dan bergegas menatapnya dari atas ke bawah. "Nak, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja?" Dia sepenuhnya tidak ingat akan kejadian tadi malam. Satu-satunya hal yang dirinya ingat adalah sebelum tertidur, dia melihat dirinya melompat ke perahu. Setelah bangun, dia sudah berada di kedamaian surga. "Ivan, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja?" Bibi dan paman merasa cukup prihatin juga. Mereka tidak tahu bagaimana Ivan tiba-tiba muncul, karena mereka membelakanginya dengan menghadap ke laut. Mereka hanya tahu, mungkin Ivan yang menyelamatkan mereka. Tatapan mata Nancy tampak semrawut saat melihat Ivan. Sebelumnya, dia membenci Ivan dan berpikir bahwa Ivan hanyalah seorang yang terlalu ambisius dan tidak berguna. Tetapi, sekarang Ivan tinggal di villa semewah ini. Dia pula yang menyelamatkannya di saat kritis. Semua ini membuat Nancy merasa semua ini hanya mimpi. Dia pun seketika tidak tahu bagaimana untuk menghadapi sepupunya ini. "Bu, bukannya aku baik-baik saja? Bagaimana mungkin bisa terjadi sesuatu padaku? Aku langsung lapor polisi begitu mengetahui sesuatu terjadi pada kalian. Polisi membawaku untuk menyelamatkan kalian, kemudian aku pergi mengurus urusan lain," ujar Ivan dengan sungguh-sungguh. "Aku belum sarapan. Aduh, lapar sekali. Ibu, bibi, paman, ayo cepat kita makan. Ayah, ibu, sayang, selamat pagi semuanya." Ivan layaknya orang yang tidak punya masalah apapun. Dia langsung pergi ke meja makan dan duduk. Dia mengisi piringnya dengan sarapan dan mulai memakannya. "Ubesan, untungnya kalian baik-baik saja. Para gangster itu pasti tahu kalau putra kita sekarang kaya, lalu ingin memerasnya." Mabel terus berbicara sambil makan sarapannya. "Untuk seterusnya kita harus lebih berhati-hati lagi. Hidup masih panjang, kita harus menikmati kebahagiaan yang diberikan putra kita. Bagaimana kalau aku sewa beberapa pengawal untuk kita?" "Betul," Holly berkata. Ketika seseorang mencapai kekayaan tertentu, masalah keselamatan pribadi pun harus ditingkatkan lagi. Ivan, kelak kamu harus lebih berhati-hati lagi saat keluar. Zaman sekarang ini beberapa negara saja rentan terhadap serangan mendadak. Kalian sudah lihat berita belum? Kerajaan Ayam Nia yang tidak jauh dari kita ini, balai dewa kerajaan Ayam Nia yang mereka sembah tiba-tiba hancur. Katanya itu karena bencana alam. Hei, siapa yang percaya? Paling-paling ada yang menyinggung toko besar, lalu orang itu menggunakan bulldozer meratakan tanahnya. Menurutku, ya, terlepas dari apa itu karena bencana alam atau buatan manusia, toh mereka memang pantas mendapatkannya. Mabel memaki dan berkata, "Siapa di antara pemuja di dalam sana, yang bukan musuh yang membunuh para leluhur kerajaan Dragon Fury kita? Mereka masih dipuja-puja pula. Kalau aku ke sana, aku sudah pasti akan meludah beberapa kali dan buang air besar." Semua orang pun terhenyak. "Bu, kita ini sedang makan," Ellen mengingatkan. "Oh ya, maaf, haha." Mabel tertawa canggung. "Bu, bibi, paman, kak, kalian jangan risaukan kejadian semalam. Toh Ivan sudah pulang. Di masa depan, jangan pikirkan hal semacam ini. Setelah selesai sarapan nanti, kita keluar jalan-jalan dan periksa ke psikolog juga. Ini bukan untuk mengobati penyakit, tapi untuk memulihkan pikiran agar tidak meninggalkan trauma tadi malam." Sifat Ellen memang lemah lembut. Di luar sana, dia adalah presidir wanita yang mendominasi, tapi di rumah, dia adalah istri yang baik. "Bibi, paman, grup Raspen sudah pindah ke kota Jayan. Kelak kalian akan bekerja di sini. Kalian jangan khawatirkan soal rumah, tinggallah di kedamaian surga. Masih ada beberapa villa kosong di sini. Kalian bisa tinggal bersama ibuku, jadi di rumah bisa ada teman." "Ellen, enggak bisa.
Bibi tidak enak kalau tinggal di sini. Lia yang sifatnya pemalu pun buru-buru menolak. Bibi, nggak apa-apa, kok. Suamiku bilang, Anda banyak membantunya dulu. Sekarang kami sudah cukup mampu, jadi kami tentu saja harus membalas budi. Selain itu, jauh lebih aman kalau kita sekeluarga tinggal bersama. Jadi, kelak bisa jauh lebih tenang dan aman dari kejahatan. Lia baru setuju setelah Ellen berkata demikian. Setelah sarapan, Ellen mengajak mereka sekeluarga keluar. Ivan sedang berkultivasi di rumah sendirian. Dalam pikirannya, dia kembali merasakan pertempuran dengan Aula Imperial. Dia sudah mendapatkan banyak manfaat dari pertempuran ini. Meski alamnya tidak mengalami peningkatan. Pengalaman tempur dan kekuatan nyatanya sudah mengalami peningkatan secara kualitatif. Terutama setelah mengalami hidup dan mati, dia jelas merasa kekuatan pertempurannya berkembang sangat pesat. Hah? Ivan tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Apa kamu tahu? Aku bisa membunuhmu kapan saja kalau kamu masuk tanpa izin ke rumah orang. Apa kamu benar-benar berpikir kalau aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kamu seorang pejabat? Sementara itu, seseorang tiba-tiba muncul di depan pintu villa. Muncul sosok seorang wanita. Orang itu adalah Lydie, orang Kunlun.